Saya akan menjelaskan tentang desain vehicle. Jadi menurut data yang kami dapat, kecelakaan nomor 1 ditempati oleh motor dan nomor 2 ditempati oleh angkutan barang. Padahal jumlah mobil angkutan barang tidak sebanyak mobil umum. Namun mengapa memiliki tingkat kecelakaan yang lebih tinggi? Ternyata karena angkutan barang di Indonesia banyak yang masuk dalam kategori odol atau over dimension and overload. Truk yang masuk dalam kategori odol tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dari sisi pengereman dan keseimbangan dari kendaraan tersebut pasti mengalami penurunan, karena kendaraan tersebut tidak didesain untuk membawa beban sebanyak itu. Selain odol, kecelakaan pada angkutan barang juga disebabkan karena truk yang kurang maintenance dan sudah melebihi masa pakai wajarnya. Di samping itu, pemerintah juga kurang tegas menindak para odol. Seperti berita ini menunjukkan, sering jadi kecelakaan di Jalan Denpasar Gilimanuk hanya diberi teguran, padahal odol yang masuk kapal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017. Lalu yang kedua, denda yang sangat kecil untuk odol yaitu hanya 500.000. Maka solusi dari kami adalah pemerintah meningkatkan denda, lalu yang kedua pemerintah mempertegas tindakan kepada pengusaha, lalu perawatan berkala untuk truk, yang keempat pengecekan kelayakan sebelum jalan, yang terakhir tidak mengangkut melebihi spek kendaraan tersebut. Riset menunjukkan bahwa orang-orang di atas 65 tahun atau lansia akan mengalami penurunan dalam refleks dan juga ketangkapan saat menyetir. Namun pada kenyataannya, bukanlah lansia ini yang menyebabkan lebih banyak kecelakaan. Data dari WHO menunjukkan bahwa lebih dari 50% kematian akibat road traffic accidents adalah remaja dari umur 13 hingga 20 tahun. Hal ini diakibatkan karena remaja kurang berpengalaman dalam menyetir dan kurang mampu membaca situasi kondisi dalam jalanan. Dan kedua, remaja lebih mudah terprovokasi atau mengambil risk-taking behavior, seperti mudah terprovokasi dan emosi saat disalip ataupun menyetir dalam kondisi terpengaruh alkohol. Yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ini adalah, pertama, selalu menggunakan seatbelt saat menyetir. Kedua, mentaati peraturan lalu lintas. Dan juga ketiga, rutin check up kendaraan agar memastikan tidak ada yang bermasalah pada kendaraan kita. Untuk kategori roadway, kita mengambil contoh jalan yang berlubang. Nah, jalan yang berlubang ini sering dilaporkan mengakibatkan kecelakaan. Nah, kita mengambil salah satu contoh di Jalan Dharma Husada Utara, Gang 8. Dan pada tersebut diakses pada tanggal 8 Maret tahun 2023. Untuk solusi yang dapat diberikan, menurut pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas, ditegaskan bahwa jika belum dapat melakukan perbaikan pada jalannya rusak, wajib diberi rambu atau tanda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, tanda-tanda dapat seperti lingkaran di sekitar jalan yang berlubang, ataupun kon segitiga, atau pelang yang bertuliskan hati-hati jalan berlubang. Traffic Control Device. Traffic Control Device sendiri merupakan penanda, rambu, ataupun isyarat yang digunakan untuk mengatur lalu lintas maupun untuk mengatur orang-orang agar lalu lintas bisa berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kelainan atau kecelakaan tertentu. Untuk masalah yang sering terjadi terhadap Traffic Control Device sendiri, yaitu yang pertama, kurangnya edukasi terhadap masyarakat ataupun orang-orang tentang apa itu Traffic Control Device. Jadi, orang-orang menganggap bahwa hal itu adalah hal yang sepele dan tidak mau mempelajari hal tersebut. Dan yang kedua, di saat mereka tidak mengetahui arti dari traffic control device ini atau rambu-rambu atau tanda yang telah diberikan, mereka akan melanggar aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di lalu lintas tersebut. Oleh sebab itu, kecelakaan pun tidak dapat dielakkan, sehingga ini dapat mengakibatkan korban yang banyak dan ini sangat merugikan bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat. Jadi solusi yang bisa ditawarkan oleh kelompok kami bisa dengan cara mengedukasi lebih lagi masyarakat tentang traffic control device atau pentingnya rambu-rambu penanda atau jalan lalu lintas yang telah diberikan, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa hal yang mereka tidak anggap selama itu menjadi hal yang penting, sehingga bisa membuat kecelakaan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di lalu lintas itu menjadi berkurang dan kita bisa lebih sejahtera dalam berlalu lintas.